Direktur Shen, ini sudah ke-896.000 perusahaan yang Anda cari. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Menyerah? Xiao Qiu, anak perempuanku. Sebelum saya menemukan Xiao Qiu, saya tidak akan pernah menyerah. Mulai sekarang di hadapan saya, jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Xiao Qiu, sebenarnya kamu ada di mana? Ibu benar-benar sangat merindukanmu. Ibu, jangan pukul lagi. Nah, kamu? Xingyue, kamu baik-baik saja? Maafkan aku terlambat datang. Anak kita pulang. Ayah, ibu, bukankah kalian sudah berjanji padaku tidak akan memukul Xingyue lagi? Kalian hari ini harus memberi aku penjelasan. Kami memungutnya dari jalanan sejak kecil, kami memberinya makan dan pakaian, dan memberinya putra sebaik ini. Sebagai suami, dia seharusnya berterima kasih kepada keluarga kami. Apa masalahnya jika aku memukulnya 2 kali? Betul? Apa masalahnya jika memukulnya 2 kali? Bukankah nenekmu dulu juga memukulku seperti ini? Lagi pula, para wanita di desa kita, menantu mana yang tidak pernah dipukul seperti ini? Aku tidak peduli apapun yang kalian katakan. Xingyue akan menikah denganku. Dia adalah wanitaku. Jika aku mengetahui kalian memukulnya lagi, jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Kakak Ping Chuan. Kakak Ping Chuan sangat baik padaku. Aku harus benar-benar menuruti perkataannya. Bukankah kamu sedang tidak enak badan? Pergilah dan istirahat. Terima kasih Kakak Ping Chuan. Pergilah. Kak Ping Chuan. Kak Ping Chuan. Kak Wan Wan, Anda sudah datang. Xingyue, Anda dan Kak Ping Chuan akan segera menikah? Masih berjualan di luar? Tidak masalah. Kak Ping Chuan ingin membeli rumah di kota kecil ini. Sungguh membuat iri Ping Chuan, sangat beruntung mendapatkan istri sebaik Anda. Terima kasih Kak Ping Chuan. Saya pasti akan bekerja keras mencari uang. Waktu sudah larut, saya permisi untuk mulai berjualan dulu. Kak Wan Wan, silakan Anda berdua mengobrol. Berapa lama lagi Anda akan berpura-pura? Sekarang melihatnya di sisi Anda, rasanya saya ingin menyingkirkannya. Aduh, jangan terburu-buru. Sudah bertahun-tahun ini, usahanya juga cukup bagus. Seharusnya dia menyimpan banyak uang. Tunggu saya ambil semua. Uangnya. Anda nakal sekali. Kue osmanthus ini enak sekali. Kue osmanthus yang baru saja matang. Rp15.000 sekotak, enak sekali. Mau 1 kotak? Kenapa anak ini terlihat memiliki keakraban yang tak dapat dijelaskan? Jika QR masih ada, dia pasti seumuran dengannya. Berhenti. Sekretaris Chen, temani saya turun sebentar. Nona, apakah kue osmanthus ini kamu buat sendiri? Nona. Nona, Ya, apakah Anda mau mencobanya? saya mau 1 kotak. Semua ini baru dibuat, masih segar loh. Apakah Anda mau mencobanya dulu? Rasa ini, kenapa sama persis dengan yang dibuat Xiao Qiu? Bagaimana? Enak tidak? Semua ini saya buat sendiri. Siapa yang mengajarimu membuatnya? Petugas ketertiban umum datang. Maaf, saya harus pergi dulu. Nona, Sekretaris Chen, cepat cari tahu siapa gadis itu. Baik, Bapak Direktur. Mungkinkah ada kebetulan seperti ini?
Halo Kak Ping Chuan. Xinyue, rumah baru untuk pernikahan kita sudah dipilih. Cepat bawa uangnya ke sini. Ini sudah hampir jam pulang kantor. Kenapa dia belum datang juga? Sayang, tunggu sebentar lagi. Selama rumah ini terbeli, sandiwara ini akan berakhir. Sebaiknya cepatlah. Kalau begitu kamu sembunyi dulu di samping, agar dia tidak melihatmu. Ping Chuan, maafkan aku terlambat. Apa kamu cemas menunggu? Lihat dirimu ini, kenapa terburu-buru begitu? Keringatan begini, kalau sampai istriku masuk angin, aku tidak mau. Manajer, kemarilah sebentar. Pak, ada yang bisa saya bantu? Anda harus menjelaskan rumah ini baik-baik kepada istriku. Dia pahlawan besar di keluarga kami. Nyonya, ini kontrak kita. Tidak perlu dijelaskan. Aku percaya pada Ping Chuan. Langsung gesek kartu saja. Halo, Direktur Shen sudah ditemukan. Dia bernama Chen Xingyue. Mengalami kecelakaan mobil pada usia 5 tahun, kemudian diadopsi orang lain. Xiao Chu juga hilang pada usia 5 tahun. Selain itu, orang tua angkatnya punya satu anak laki-laki lagi bernama Chen Ping Chuan, kebetulan bekerja sebagai satpam di kantor cabang kita. Chen Xingyue akan menikah dengannya. Kebetulan sekali. Begini, kamu umumkan. Besok suruh manajer kantor cabang menaikkan jabatan Chen Ping Chuan menjadi kepala keamanan. Selain itu, lakukan segala upaya untuk mendapatkan sampel DNA Chen Xingyue, lalu kirimkan untuk diuji. Pada hari pernikahannya, aku harus tahu hasilnya. Halo, Direktur Shen, saya sudah menemukannya. Dia bernama Chen Xingyue, terlibat dalam kecelakaan mobil saat berusia 5 tahun, kemudian diadopsi orang lain. Xiao Chu juga hilang saat berusia 5 tahun. Selain itu, orang tua angkatnya punya satu putra lagi bernama Chen Ping Chuan. Dan kebetulan, dia bekerja sebagai satpam di anak perusahaan kita. Chen Xingyue akan menikah dengannya. Kebetulan sekali. Begini, kau berikan pengumuman. Besok suruh manajer anak perusahaan agar Chen Ping Chuan dipromosikan menjadi kepala keamanan. Selain itu, lakukan segala cara untuk mendapatkan sampel DNA Chen Xingyue dan kirim untuk diuji. Pada hari pernikahan, saya harus tahu hasilnya. Baik, Direktur Shen. Xingyue, apakah kau putriku? Kalau kalian bisa bekerja, silakan bekerja. Kalau tidak bisa, enyah saja. Aduh, Sekretaris Chen. Ada angin apa yang membawa Anda ke sini? Silakan masuk cepat. Di anak perusahaan Anda ada yang namanya Chen Ping Chuan, kan? Chen Ping Chuan. Oh, ada orang seperti itu. Sekretaris Chen, jika Anda merasa terganggu dengannya, saya akan segera memecatnya. Direktur Shen sendiri yang menunjuknya untuk dipromosikan sebagai kepala keamanan. Kau ambil surat penunjukan ini dan berikan padanya. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Baik-baik. Hati-hati di jalan. Sekretaris Chen, lain kali saya sambut Anda untuk datang memberi petunjuk kapan saja. Si Chen Ping Chuan ini ternyata punya koneksi yang hebat. Direktur Shen sendiri yang mempromosikannya. Xingyue, apakah kamu putriku? Xingyue, gadis ini sungguh rajin. Anak keluarga Chen sungguh beruntung menikahinya. Benar, keluarga Chen ini sungguh mendapat rezeki nomplok, mendapat menantu. Sebaik ini di pinggir jalan. Mengapa aku tidak seberuntung itu? Halo manajer Wang, ada urusan apa? Ping Chuan, oh, kau belum tahu ya. Ketua Dewan Direksi Grup menunjuk langsung untuk mempromosikanmu menjadi Kepala Departemen Keamanan. Benar atau tidak? Apa? Ketua Dewan Direksi Grup Shen sendiri yang mempromosikan aku? Aduh, ini sungguh nyata. Hei, kau. Sebentar lagi akan naik pangkat. Jangan lupakan manajer ini ya. Hei, teman-teman sekalian, aku ada kabar baik untuk kalian. Ketua Dewan Direksi Grup Shen, Direktur Shen, akan mempromosikan aku secara langsung menjadi kepala tim keamanan. Bagus, bagus, bagus.
Kali ini, keluarga Chen benar-benar mendapat kabar baik satu demi satu. Direktur Shen sampai memperhatikan saya. Sekarang, apakah saya Chen Pingchuan masih jauh dari menjadi kaya raya? Saya dengar Direktur Shen itu bukan orang sembarangan. Benar, dia adalah orang yang menjalankan bisnis besar di kota ini. Bukan hanya itu, dia adalah orang terkaya di kota. Pingchuan, orang besar seperti dia secara pribadi mempromosikanmu, kamu akan sukses. Nak, jangan lupakan kami nanti. Betul. Itu semuanya, saya mau bicara sebentar. Hari ini adalah hari baik bagi saya Chen Pingchuan untuk menikah dan berkeluarga. Dan juga hari yang sangat baik untuk kenaikan jabatan saya. Bagus. Itu, terima kasih kepada semua bapak dan ibu yang telah meninggalkan pekerjaan dan datang ke pesta pernikahan saya. Hari ini, di depan kalian semua, saya harus berterima kasih kepada satu orang. Selama bertahun-tahun ini, saya telah mengalami banyak kesulitan, sibuk dengan pekerjaan, juga membantu mengerjakan pekerjaan pertanian, dan mengurus ayah dan ibu saya. Dialah yang tidak hanya tidak meremehkan saya, tetapi juga tulus mencintai saya. Dia membantu saya mencuci pakaian dan memasak, dan juga membantu mengurus ayah dan ibu saya. Jika bukan karena dia, bisakah saya Chen Pingchuan menjalani kehidupan sebaik ini hari ini? Hari ini, saya akan menikah dengannya. Dia adalah wanita yang paling saya cintai, Yu Wanwan. Wanwan, maukah kamu menikah denganku? Saya mau. Pingchuan, apa maksud semua ini? Apa kau tidak dengar? Orang yang akan saya nikahi adalah Yu Wanwan. Apa orang yang akan kau nikahi bukan aku? Chen Xinyue, kau hanyalah seekor anjing yang dipungut dan dijadikan pekerja paksa oleh keluarga Chen. Saat ini, aku adalah kepala keamanan yang secara pribadi ditunjuk dan dipromosikan oleh Direktur Shen. Siapa kau ini? Pantaskah kau untukku? Direktur Shen, harap tenang. Saat ini kita belum bisa memastikan bahwa dia adalah Nona Yue. Berapa lama lagi laporan DNA akan keluar? Sebentar lagi, saya akan segera mendesaknya. Pingchuan, selama bertahun-tahun ini, aku selalu berusaha keras untuk menyenangkanmu dan menjagamu. Pada akhirnya, aku tidak ada harganya sama sekali di matamu. Benar, di mataku, kau hanyalah kentut. Kau dan Wanwan tidak sebanding. Wanwan lebih pintar dan murah hati darimu. Dan dia juga membawakan keberuntungan besar untukku, bahkan membuat Direktur Shen secara pribadi bertemu dan mempromosikanku. Ayah, ibu, Pingchuan pasti sedang dibohongi. Tolong bantu aku membujuknya. Apa yang dikatakan putraku benar. Kau memang anjing yang kami pungut. Kenapa? Kau benar-benar ingin menikahi putraku? Lihatlah dirimu di cermin, betapa tak berharganya kau. Ternyata kalian sudah tahu sejak lama. Ayah, Pingchuan pasti akan mendengarkan apa yang ayah katakan. Tolong bantu aku membujuknya. Minggir. Ayah, tolong bantu aku membujuk Pingchuan. Aku mohon padamu. Memohon padaku? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kau sama, sekali tidak kami pungut. Mungkinkah dia benar-benar Xiao Chuku? Dia benar-benar Xiao Chuku. Ayah, apa maksud dari perkataanmu itu? Aku tidak mengerti. Awalnya aku tidak mau memberitahumu, tapi siapa sangka kamu begitu tidak tahu diri. Namun sekarang, memberitahumu juga tidak masalah. Kenapa? Kak Pingchuan, apa aku melakukan kesalahan? Katakan padaku, aku pasti akan berubah. Tolong jangan lakukan ini padaku ya. Dasar orang yang tidak punya sopan santun, cepat pergi. Jangan lakukan ini padaku, ya. Jangan lakukan ini padaku. Apapun yang kau katakan, aku akan berubah. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menganggap keluarga Chen sebagai rumahku sendiri. Jika kami tidak mengusirmu,
Itu bukan tidak mungkin. Begini saja, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku, sembah 10 kali, maka aku akan dengan terpaksa memaafkanmu dan membiarkanmu tetap tinggal di keluarga Chen. Bagaimana? Memangnya kenapa? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah melakukan banyak hal untuk keluarga Chen. Apakah kalian tidak melihatnya sama sekali? Kenapa aku harus berlutut? Dasar gadis kurang ajar. Keluarga Chen kami yang tua ini sudah membesarkanmu, membiarkanmu melakukan sedikit pekerjaan, mendapatkan sedikit uang. Apa salahnya? Betul. Jangan di sini berpura-pura menyedihkan dan merasa teraniaya. Statusku sekarang sudah berbeda dari yang dulu. Aku tidak punya waktu melihatmu berakting. Cepat pergi. Dalam waktu 3 menit, jika kalian belum mengirimkan hasil tesnya, kalian semua tidak usah berpikir untuk berkarir di industri ini. Baiklah, jika kau ingin aku pergi, kembalikan semua uang yang kalian rampas dariku. Cih, uang yang kau hasilkan bahkan tidak cukup untuk membelikan kami satu rumah pun. Setelah itu, kau masih berani memintanya kembali? Benar, dasar kau jalang. Masih berani meminta uang dariku? Aku didukung oleh grup Shen. Jika kau masih membuat masalah yang tidak masuk akal, aku akan membuatmu tidak mendapatkan tempat peristirahatan terakhir. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melakukan begitu banyak untuk keluarga Chen. Sementara dia tidak melakukan apapun untuk keluarga ini. Kenapa dia tiba-tiba muncul sekarang dan merebut semua yang menjadi milikku? Karena aku tidak sepertimu, yang terlahir sebagai sampah rendahan. Lihat betapa bodohnya dirimu sekarang. Menurutku, justru kau yang tidak pantas mengenakan gaun pengantin ini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Laporan tes DNA sudah keluar. Chen Xinyue, dia adalah putri Anda. Karena kau sungguh tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Hentikan. Hentikan. Nak, kamu tidak apa-apa? Boleh saya tahu Anda ini siapa? Saya adalah... Dasar wanita jalang. Aku kasih tahu ya. Aku ini kepala regu keamanan yang ditunjuk sendiri oleh Shenmo. Berani melawan aku? Sebentar lagi aku laporkan, kalian semua tidak akan menemukan tempat untuk mati. Terima kasih karena sudah membantuku. Tapi orang-orang di belakang mereka itu adalah grup Shen. Di dalamnya semua adalah orang-orang penting yang dihormati. Sebaiknya Anda cepat pergi saja. Jangan sampai Anda ikut terseret. Hanya grup Shen. Tenang saja. Ada aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Oh, Chen Xinyue. Drama apa lagi yang sedang kamu mainkan ini? Masih berani cari orang untuk menemanimu berakting. Chen Xinyue, kamu benar-benar tidak punya otak ya? Dari mana kamu menemukan nenek tua ini? Apa yang bisa dia lakukan untuk membantumu? Jangan sampai sebentar lagi dia mengalami kecelakaan pada anggota badan tuanya. Kamu tidak punya uang untuk mengganti kerugian, malah mencari kami ya. Aku tidak kenal dengan ibu ini. Kalian jangan mengejek orang lain di sini. Kami sedang mengadakan pesta pernikahan dengan baik. Bukankah ini karena kalian memaksakan diri masuk dan membuat kekacauan, merusak acara besar putraku? Kalau menurutku ya, sejak awal seharusnya tidak usah mengurusnya. Kalau bukan karena aku berbelas kasih, membawanya kembali dan menyelamatkannya, sekarang dia bahkan tidak tahu di mana kuburannya. Benar. Ternyata orang yang menyakitiku saat itu adalah kamu. Kamu cari mati. Kau cari mati. Jangan bergerak, Yue. Anda mengenali saya. Gelang perak ini adalah yang kubuat khusus untukmu. Saat kau berusia 5 tahun, apa kau masih ingat? Aku adalah ibumu. Ada apa denganmu? Aku tidak bisa mengingatnya. Kepalaku sakit sekali. Mengapa bisa begini? Perlukah aku panggilkan dokter untukmu? Omong kosong apa ini? Hanya gelang perak murahan yang banyak dijual di mana-mana.
Drama macam apa yang sedang dimainkan? Sebaiknya kalian bersikap patuh. Aku adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden Direktur Shenmue. Hati-hati, hanya dengan satu kata dariku, kalian tidak akan bisa keluar dari desa ini. Bibi, saat aku berusia 5 tahun, aku mengalami kecelakaan mobil. Setelah itu, aku tidak bisa mengingat hal-hal yang dulu. Setiap kali aku mencoba mengingat masa lalu, kepalaku terasa sakit. Sepertinya Yue tidak tahan dengan kejutan sebesar ini. Lebih baik jangan memberitahunya sekarang. Chen Xingyue, jangan pura-pura menyedihkan. Ngomong-ngomong, ibu-ibu yang kamu cari ini penampilannya lumayan bagus juga ya. Kalau kalian berdua dijual ke bujangan tua di ujung timur desa, setelah membuat mereka senang, uang hasil penjualannya cukup untuk kita membeli sebuah mobil. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Kamu menghinaku saja sudah cukup, kenapa orang yang tidak bersalah juga ikut kamu libatkan? Tidak bersalah? Siapa tahu kalian berdua bersekongkol dan berakting untuk menipu orang. Aku beritahu ya, aku didukung oleh Direktur Shen di belakangku. Mengurus kalian berdua yang tidak berharga ini, aku bisa melakukannya hanya dengan menjentikkan jari. Kamu pikir Shenmue benar-benar akan mendukungmu? Kamu bermimpi. Alasan aku mempromosikanmu. Semuanya itu karena Yue. Karena dia? Cih, maksudmu, kamu adalah Direktur Grup Shen? Benar, aku adalah Shenmue, Direktur Grup Shenxi. Saya adalah Ketua Dewan Direksi dari Grup Shen, Shenmue. Chen Pingchuan, saya tidak menyangka ada orang sombong seperti Anda di dalam grup ini. Sepertinya sudah waktunya bagi grup untuk membersihkan internalnya. Jabatan Anda sebagai kepala keamanan seharusnya dicopot. Anda Ketua Dewan Direksi Grup Shen? Cih, dasar wanita gila. Benar-benar keterlaluan. Ketua Dewan Direksi Grup Shen. Berpenampilan anggun dan tidak pernah menunjukkan wajahnya dengan mudah. Anda hanya dengan satu kalimat saja sudah berani mengaku sebagai dia. Anda cari mati, ya. Tunggu saja, saya akan laporkan tindakan Anda mengaku-ngaku sebagai dia ini. Kalian semua tunggu saja sampai dihancurkan oleh Direktur Shen. Coba saja jika Anda berani. Benar-benar kepala batu. Hati-hati, hanya dengan satu panggilan telepon dari saya bisa memastikan kalian musnah tanpa jejak. Hati-hati, aku hanya perlu satu panggilan telepon, agar kalian semua mati mengenaskan. Kalian takut kan? Aku sarankan kalian, sekarang juga berlutut dan minta maaf kepadaku. Jika tidak, meski kalian nanti menangis memohon kepadaku, aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Bukan hanya berlutut dan mengakui kesalahan. Aku ingin kalian berlutut, saling menampar pipi satu sama lain, sampai kami merasa puas. Bagus. Bagus sekali. Nak, Kau berani memukul ayah dan ibuku? Aku rasa engkau tidak akan sadar sebelum menghadapi konsekuensinya. Aku rasa kaulah yang tidak akan sadar sebelum menghadapi konsekuensinya. Sekretaris Chen, dalam 3 menit kirim orang ke lokasi resepsi pernikahan ini. Lalu, cabut semua jabatan Chen Pingchuan di dalam perusahaan. Beritahu semua perusahaan di Haicheng, orang ini tidak akan pernah dipekerjakan. Dalam 3 menit, kirim orang ke lokasi pernikahan, copot semua jabatan Chen Pingchuan di dalam grup. Baik, Direktur Utama. Semuanya dengarkan perintah. Segera berangkat, tiba di pesta pernikahan dalam 3 menit. Siap. Sudah jam berapa ini? Masih berakting ya? Masih bersekongkol? Lewat telepon? Begitu? Chen Xingyue, ini aktor yang kamu cari? Tidak hanya tidak bisa diandalkan, tapi juga menjerumuskanmu. Aku beritahu kamu, aku ditunjuk dan dipromosikan langsung oleh Shenmue. Bukan orang sembarangan yang hanya bicara dan berakting bisa mengubah segalanya dengan mudah. Jika kamu begitu yakin, Shenmue akan membelamu, lalu kenapa kamu marah-marah tidak jelas di sini? Kenapa? Hanya satu kata dariku, membuatmu Chen Pingchuan takut? Aku hanya tidak tahan. Kalian berpura-pura menggunakan nama Direktur Utama. Aku harus menggantikan Direktur Utama.
untuk memberi pelajaran pada kalian yang tidak tahu terima kasih ini. Lagi pula, direktur utama keluar pasti membawa pengawal. Kamu punya tidak? Ketahuan kan? Tidak mampu menyewa aktor lagi, ya? Dasar kamu berpikiran sempit. Shenmue selalu tampil sederhana, tidak sepertimu, seorang petugas keamanan rendahan, berani menggunakan nama grup untuk membuat ulah di sini. Banyak omong. Kamu sudah merusak rencanaku. Hari ini tidak perlu repot-repot grup Shen. Aku sendiri yang akan membereskan kalian. Saudara-saudara, patahkan kakinya, kirim ke rumah bujangan. Baik. Aduh, benar-benar kacau. Aku dengar ada orang yang mengaku sebagai direktur utama datang membuat kekacauan di pesta pernikahan ini. Aku tidak tahu siapa yang sebegitu nekat. Aduh, manajer Wang, kenapa Anda repot-repot datang sendiri? Ping Chuan, oh, kau sudah sukses sekarang. Direktur utama menyuruhku secara pribadi untuk membawakan surat pengangkatanmu. Surat pengangkatan? Selamat ya. Bisa mendapatkan pengakuan langsung dari direktur utama. Ke depannya, aku harus mengandalkanmu untuk membantuku manajer ini. Manajer Wang, apakah Sekretaris Chen tidak memberitahumu bahwa aku telah mencabut semua jabatan Chen Ping Chuan? Kau ini siapa? Orang yang diangkat secara langsung oleh direktur utama kami. Kau bilang cabut, ya cabut. Manajer Wang, dia ini yang baru saja membuat keributan di sini. Dia bahkan bilang dirinya adalah direktur utama grup Shen. Ibu ini, jangan kira, karena direktur utama, kami jarang tampil di depan umum, kau jadi punya kesempatan untuk menyamar sebagai dirinya. Menyamar sebagai direktur utama kami, itu masalah yang sangat serius, kau tahu tidak? Tetapi, kulihat kau masih terawat dengan baik. Begini saja, malam ini temani aku bersenang-senang, aku akan membiarkan kalian pergi. Mereka jelas-jelas satu komplotan, mereka bukan orang baik. Sebaiknya Anda cepat pergi saja. Mau kabur? Tidak semudah itu. Hei kalian, ikat kedua wanita yang kurang ajar ini dan bawa mereka kembali. Coba saja siapa yang berani. Aku ingin lihat siapa yang berani. Surat penunjukanku. Astaga, sungguh luar biasa. Kau berani merobek surat penunjukan yang diberikan langsung oleh direktur utama kami. Sudah aku katakan, aku sudah mencabut semua jabatannya. Kau masih saja mengirimkan kertas-kertas bekas ini dan malah membelanya. Manajer Wang, 2 wanita beracun. Ini benar-benar sombong sekali. Dia berani berbuat seperti ini kepada kita, pasti karena kita kurang tegas menanganinya. Direktur Shen adalah orang yang sangat terhormat. Mereka berani menyamar sebagai direktur Shen dan membuat masalah sebesar ini. Tunggu saja sampai aku bertemu dengan direktur Shen nanti. Aku pasti akan mengadu kepada direktur Shen. Dan biar direktur Shen sendiri yang memberi pelajaran pada kalian wanita-wanita tak tahu malu. Ping Chuan, jangan emosi. Untuk menghadapi 2 orang rendahan ini, kita tidak perlu menyusahkan direktur utama untuk turun tangan. Kita berdua saja yang bertindak sekarang. Bukankah ini sangat mudah? Hanya saja nanti, aku merepotkanmu untuk membicarakanku hal-hal baik di depan direktur utama. Pasti. Kalian berdua wanita yang kurang wawasan ini, hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian berdua apa itu kekuasaan yang sesungguhnya. Aku akan membuat kalian berdua, wanita yang tak tahu diri ini, membayar mahal perbuatan kalian. Hei kalian, ikat mereka berdua dan lemparkan ke mobilku. Siapa berani? Siapa yang berani? Kamu menyalahgunakan kekuasaanmu seperti ini. Apa kamu tidak takut dihukum berat? Nada bicara yang angkuh, hukuman berat, orang seperti kalian, siapa yang peduli dengan hidup matinya kalian? Sebaiknya Anda cepat pergi, kalau tidak, benar-benar akan terlambat. Tenang saja, selama ada aku di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Sudah diambang kematian tapi masih keras kepala. Serang. Hentikan. Aduh, Sekretaris Chen, kenapa Anda datang? Anda pasti datang untuk menghadiri pernikahan Chen Ping Chuan ya? Ngomong-ngomong, ini adalah Chen Ping Chuan. Anda tahu kan, tadi ada seorang wanita gila, mengaku sebagai direktur utama, membuat keributan besar di pernikahan, dan bahkan ingin mencopot Chen Ping Chuan dari jabatannya. Menurut Anda,
hanya karena dia berani memalsukan identitas direktur utama. Hal ini saja, bukankah dia harus diberi pelajaran? Sekretaris Chen, kenapa Anda memukul saya? Kedua wanita yang tidak tahu diri, ini yang membuat ulah. Semua yang saya katakan adalah benar. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Chen Pingchuan. Pingchuan, katakan sesuatu. Sekretaris Chen, semua yang dikatakan manajer Wang benar. Wanita jahat itu, dia berpura-pura menjadi direktur utama Shen, mengganggu perayaan pernikahan saya, dan bahkan surat pengangkatan. Saya dirobeknya. Betul, betul. Saya melihatnya sepanjang waktu, setiap kata yang dia ucapkan adalah benar. Iya, benar. Nak, Kamu bernama Chen Pingchuan, kan? Direktur utama baru saja mengumumkan pencopotan semua jabatanmu. Direktur utama, saya terlambat datang. Mohon dihukum. Direktur utama. Direktur utama, saya datang terlambat. Mohon, hukuman Anda. Direktur utama. Bagaimana mungkin dia direktur utama? Anda adalah Shenmo? Direktur utama Shen? Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu diri. Saya meremehkan Anda. Selain itu, orang kecil seperti saya berani-beraninya menyinggung Anda. Kumohon, maafkan saya. Xingyue, saya salah. Kumohon dengarkan penjelasan saya. Saya dipaksa. Saya masih mencintaimu. Kumohon maafkan saya. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan itu sekarang. Xingyue, maafkanlah Pingchuan. Kalian tumbuh bersama sejak kecil. Benar, Xingyue. Kami keluarga. Chen membesarkanmu. Kamu tidak boleh sekejam ini. Betul, betul, betul. Manajer Wang, penyalahgunaan wewenang, melakukan penindasan dengan kekuasaan, pecat dia dari perusahaan, dan masukkan ke daftar hitam industri selamanya. Baik, Mengenai kalian berdua, mengemudi sambil mabuk dan melarikan diri, menyembunyikan seseorang, dan menipu untuk mendapatkan uang, serahkan ke kantor polisi agar dihukum sesuai hukum yang berlaku. Chen Pingchuan dan Yu Wanwan, bawa mereka kembali dan beri pelajaran yang baik. baik. Bawa mereka semua. Baik. Jangan, hatimu begitu kejam. Chen Xingyue, hatimu begitu kejam. Xingyue, Xingyue. Chen Xingyue, Aku akan membuatmu membayar mahal. Direktur utama, terima kasih karena Anda sudah membantu saya hari ini. Sejak kecil saya dipungut oleh keluarga Chen untuk dijadikan calon menantu perempuan. Semua barang berharga yang saya miliki diambil oleh mereka. Sekarang saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan Anda. Namun yakinlah, kebaikan yang Anda berikan kepada saya pasti akan saya kenang selalu dalam hati. Suatu hari nanti, saya pasti akan membalas kebaikan Anda. Nak, sebenarnya saya memiliki putri yang seumuran denganmu. 20 tahun lalu, karena kelalaian sesaat, dia menghilang. Sekarang, jika dia bisa ditemukan, saya tidak tahu apakah dia mau mengakui saya sebagai ibunya. Direktur utama, di dunia ini, mana ada anak perempuan yang tidak mau mengakui ibu kandungnya? Jika putri Anda kembali, dia pasti akan mengakui Anda sebagai ibunya. Anda tidak perlu terlalu bersedih. Jika putri Anda kembali, dia pasti akan mengakui Anda. Anda tidak perlu terlalu sedih. Semoga saja begitu. Nah, saya lihat kepribadian dan karakter Anda sangat baik dan Anda juga berbakat. Jika terus tinggal di desa ini, Anda hanya akan menyia-nyiakan bakat diri dan juga akan menjadi bahan gunjingan. Saya rasa kita berjodoh. Apakah Anda bersedia ikut saya kembali ke kota? Saya bisa memberi Anda pekerjaan. Tapi Anda bisa tinggal di rumah saya. Dengan begitu, Anda juga bisa menjauhi tempat yang menyedihkan ini, menjauhi orang-orang yang menyakiti Anda, dan memulai hidup baru.
Saya bersedia. Sinyue, tempat ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan atau inginkan, katakan saja padaku. Selama itu yang kamu inginkan, aku akan memenuhinya. Aneh. Padahal kami baru saja kenal. Tapi mengapa aku merasa ketua direksi ini memiliki keakraban yang aneh? Dan tempat ini seolah tidak asing. Ada apa, Sinyue? Tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita masuk. Bapak Direktur Utama, Anda sudah berusaha sekeras ini, baru bisa menemukan Nona Yue. Mengapa Anda tidak langsung mengakuinya, dan malah menyembunyikan kebenaran darinya? Yue mengalami kecelakaan mobil saat masih kecil, menyebabkan dia amnesia. Dia juga sudah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Sepertinya ada reaksi stres pasca trauma. Saya takut dia tidak tahan menghadapi kejutan. Jadi masalah ini, lebih baik jangan memberitahunya dulu. Selain itu, posisi presiden di kantor cabang Haicheng, bukankah saat ini sedang kosong? Suruh Yue pergi ke grup untuk membiasakan diri dengan bisnisnya terlebih dahulu. Kekayaan keluarga saya yang besar ini, cepat atau lambat harus diserahkan kepadanya. Baik, Bapak Direktur Utama, saya akan mengaturnya. Ping Chuan. Semua gara-gara Chen Sinyue yang jahat itu, dia membuat paman dan bibi masuk penjara. Belum lagi, dia juga menyuruh orang memukuli kita sampai babak belur seperti ini. Chen Sinyue, aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan sampai bisa membuat Shenmo datang melawanku. Penderitaan yang kualami pasti akan kubuat kau membayarnya 2 kali lipat. Ping Chuan, mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Chen Sinyue itu, dengan Shenmo melindunginya, kesempatan apa yang masih ada? Aku dengar putri dari keluarga Shenxi akan menjabat sebagai presiden direktur cabang di kota Hai. Aku punya sepupu jauh, kebetulan dia bekerja sebagai eksekutif di grup Shen. Aku bisa memintanya untuk diam-diam membawa kita masuk. Nanti kita akan memohon belas kasihan langsung pada putri keluarga Shenxi. Bukankah ini akan berhasil? Wan, saat-saat genting memang harus mengandalkanmu. Mari kita cari pakaian yang bagus. Sudah diputuskan. Wan, inilah grup Shen. Ini indah sekali. Wan, kita kemarin telah membuat Direktur Shen marah. Apakah putri keluarga Shen tidak mau bertemu dengan kita? Selama kita bisa menyalahkan semua pada Chen Sinyue si jalang itu, aku yakin Nona Shen, yang merupakan wanita terhormat, pasti tidak akan mempermasalahkan kita. Kalau begitu aku lega, ayo kita masuk. Tunggu. Aku rasa aku melihat Chen Sinyue si jalang itu. Tidak mungkin. Mengapa dia ada di sini? Apakah kamu salah lihat? Chen Sinyue si jalang itu telah kita beri pelajaran dengan parah terakhir kali. Meskipun dia punya keberanian yang besar, dia tidak akan berani datang ke sini untuk membuat masalah. Mungkin aku hanya salah lihat. Nona Shen masih menunggu kita di kantor. Semoga kali ini kita bisa mencapai kerja sama dengan Nona Shen. Ayo kita pergi. Ini adalah kantor Nona Shen. Nona Shen, kenapa itu kamu?
Kau, Nona Shen. Kenapa kamu ada di sini? Anda, Nona Shen. Kenapa kamu ada di sini? Chen Xingyue, kenapa kamu ada di kantor Nona Shen? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Wan, kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan dia benar-benar putri keluarga Shen? Memangnya kamu pikir apa? Putri keluarga Shen dengan status yang begitu mulia? Mana mungkin itu dia? Tapi dia ada di sini sekarang. Apa kamu yakin? Dia benar-benar bukan Nona Shen? Yakin? 100% yakin. Dasar wanita tak tahu malu, berani-beraninya di kantor orang lain mengaku sebagai Nona Shen. Apa kalian pikir kantor CEO bisa dimasuki begitu saja? Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Apa ini? Lihat baik-baik apa ini. Ini apa? Ini adalah kartu akses kantor direktur utama. Gawat, jangan-jangan dia benar-benar Nona Shen? Tidak mungkin. Kami tumbuh besar bersamanya sejak kecil. Bagaimana mungkin dia Nona Shen? Pasti dia mencuri kartu akses Nona Shen. Oh, kurang ajar kau. Chen Xingyue selalu berpura-pura menjadi Nona Shen dan berani-beraninya mencuri kartu akses Nona Shen, bahkan duduk di kantornya. Kau sudah bosan hidup, ya? Betul, aku yakin dia mencuri kartu akses kantor direktur utama, ingin berpura-pura menjadi Nona Shen, dan menggunakan kesempatan ini untuk mencuri barang di kantor Nona Shen. Pas sekali kita menangkapnya basah. Cepat tangkap wanita rendahan yang tidak tahu malu ini. Siapa tahu kita mendapat penghargaan, kita juga bisa meninggalkan kesan yang baik pada Nona Shen. Dengan begitu, urusan kerja sama kita, bukankah akan aman? Wanita jahat, serahkan barang yang kau curi padaku. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Lepaskan aku. Apakah aku pencuri atau bukan? Kau telepon saja ibuku. Bukankah kau akan tahu? Masih berani menelepon ibumu? Ibumu tidak mencarimu selama bertahun-tahun, mungkin saja sudah meninggal di tempat sampah mana. Masih berakting di depanku, ya? Ping Chuan, menurutku dia tetap keras kepala meskipun sudah terpojok. Cepat panggil beberapa petugas keamanan dan suruh mereka menangkapnya. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak memanfaatkannya. Sekarang kau malah mencari masalah. Sekarang juga akan kubuat kau merasakan betapa hebatnya penderitaan yang luar biasa itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sekarang kau tahu takut, ya? Sekarang mau mencoba kabur, ya? Ini adalah kantorku, dan aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus ingin melarikan diri? Masih berani membantah. Ping Chuan, lihat betapa hinanya dia. Sebaiknya kita tidak buang-buang tenaga dengannya. Bagaimana kalau kita biarkan dia berlutut merangkak keluar dari kantor ini dan meminta maaf kepada Nona Shen? Setuju? Baik. Wanita kurang ajar. Wan sudah baik hati mengampuni nyawamu. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan merangkak keluar? Sekretaris Chen Xingyue baru hari ini pertama kali datang ke kantor. Saya tidak tahu bagaimana ia berinteraksi dengan rekan kerjanya. Tolong perintahkan lebih banyak petugas keamanan untuk mengikutinya. Jangan biarkan dia diperlakukan tidak adil. Baik, saya akan segera mengirimkan pemberitahuan kepada Departemen Keamanan. Chen Ping Chuan, saya peringatkan kamu. Siapapun saya, tindakanmu memukul orang bisa dikenai tanggung jawab hukum. Aku tidak peduli dengan hukum atau apapun. Kalau berani panggil saja satpam. Betul. Jelas-jelas kamu yang meniru identitas orang lain dan mencuri lebih dulu, malah sekarang berani menceramahi kami.
benar-benar seseorang yang dilahirkan, tetapi tidak pernah dididik dengan baik. Chen Pingchuan, atas apa yang kamu lakukan kepadaku sebelumnya, aku hanya menangkap ayah dan ibumu. Aku tidak bertindak terlalu jauh padamu. Tidak kusangka kamu masih belum menyesal sampai sekarang. Diam kamu. Kalau bukan karena kamu, wanita jahat, mana mungkin ayah dan ibuku ditangkap? Hari ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Pingchuan, untuk membereskannya, aku takut itu akan mengotori tanganmu. Lebih baik, aku telepon satpam sekarang juga untuk menyeret orang gila ini keluar. Agar tidak mencemari kantor Nona Shen. Bos, ku dengar. Putri Direktur Shen akan mengambil alih cabang kita, benarkah itu? Memang ada kabar begitu, tapi sepertinya dia belum datang. Sekretaris Chen sendiri yang menghubungi. Pasti orang. Ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Halo, apa kantor Nona Shen kemasukan pencuri? Baik, saya segera ke sana. Kalian semua ikut aku ke kantor direktur. Ada apa ini? Di mana pencurinya? Apa kau buta? Apa kau tidak lihat yang tergeletak? Di lantai itu pencurinya. Dia bukan hanya pencuri, tapi juga wanita murahan tak tahu malu. Berkali-kali mengaku, sebagai putri Direktur Shen, menipu orang kemana-mana. Benar, berani-beraninya mengaku sebagai Nona Besar Shen. Bukankah ini sama saja menghina Direktur Shen dan Nona Besar Shen? Hei, kalian semua cepat tangkap dia, geledah dia baik-baik dan periksa. Jangan sampai Nona Besar Shen kehilangan barang-barang berharga di kantornya. Siapa yang begitu berani mengaku sebagai putri Direktur Shen? Sekretaris Chen bilang, putri Direktur Shen itu sangat rendah hati. Mungkinkah wanita ini adalah... Kenapa masih bengong? Kalian semua cepat tangkap dia. Apa aku harus memohon padamu? Tuan Chen, jangan terburu-buru. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Nona, tolong bangun. Nona, Anda ini siapa? Kenapa Anda berada di kantor Nona Shen? Saya Putri Shen Mo. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja di perusahaan ini. Untung saja saya bertanya, jika tidak, Sekretaris Chen akan menghabisi saya. Sudah saatnya begini, masih saja berpura-pura. Kau lihat para satpam ini, semuanya datang untuk menangkapmu. Diam dan terima saja nasibmu. Wan, apakah kepala bagian rendahan ini bisa diandalkan? Menangkap pencuri saja lambat sekali. Hei satpam bau, aku suruh kalian menangkap orang. Apa kalian tuli? Nona Yu, harap tenang sedikit. Sebelum kami menangkap seseorang, kami harus melalui prosedur interogasi. Jika tidak, pimpinan akan marah dan akan sulit bagi kami. Nona, memalsukan identitas Anda akan menambah berat hukuman Anda. Apa Anda yakin yang Anda katakan itu benar? Jika kalian tidak percaya, kalian bisa menghubungi Direktur Shen untuk memastikannya. Dia berani menyuruhku menelepon Direktur Shen. Orang ini kemungkinan besar adalah Nona Shen. Hei satpam bau, kenapa kalian lambat sekali? Apa kalian tidak ingin bekerja lagi? Apa kalian tahu siapa sepupuku? Saya rasa kalian salah paham. Dia memang putri Direktur Shen. Apa? Dia putri Direktur Shen? Katakan padaku, dia putri Direktur Shen. Pingchuan, bagaimana ini? Mungkinkah dia benar-benar Nona Besar Shen? Supervisor Zhou, bukti apa yang kau punya bahwa dia adalah putri Direktur Shen? Dia baru saja mengatakannya sendiri. Kau bodoh ya? Kau percaya apapun yang dia katakan? Jika kau adalah putri Direktur Shen, mana mungkin berpakaian sekumuh ini? Lagi pula, aku sudah hidup bersamamu selama bertahun-tahun. Bagaimana latar belakangmu? Apakah mungkin aku tidak tahu? Tenanglah sedikit, masalahnya belum diselidiki dengan jelas. Terlepas dari apakah dia putri Direktur Shen atau bukan, meskipun dia bukan, kau memukulnya itu salah. Menyingkir, pergi sana. Tindakanku bukan urusanmu, si pekerja rendahan ini untuk ikut campur. Dasar bodoh. Jika kau menyinggung Direktur Shen dan Nona Besar Shen, aku lihat bagaimana kau akan menyelesaikannya. Kau sebagai kapten keamanan, Grup Shen, beraninya kau tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Sepertinya aku perlu memberi saran pada sepupuku agar sampah sepertimu dikeluarkan dari Grup Shen. Apapun yang ingin kau lakukan, aku tidak berhak ikut campur. Tetapi tugas yang menjadi tanggung jawab pekerjaanku, aku harus menyelesaikannya dengan baik.
Hei sampah, kau mau apa? Sebelum masalahnya diselidiki dengan jelas, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya. Kau berani menghalangiku? Apa kau tahu, sepupuku adalah wakil direktur grup Shen? Apa? Wakil Direktur Lin adalah sepupumu? Kenapa? Sekarang kamu tahu rasa takut ya? Kedudukan kami bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh para pekerja rendahan seperti kalian. Mungkinkah dia benar-benar sepupu Wakil Direktur Lin Yue? Supervisor Zhou, saya sarankan kamu segera minta maaf sekarang. Mungkin saja kami akan membicarakanmu dengan baik di depan Wakil Direktur Lin. Kamu tidak perlu minta maaf kepada mereka. Seorang Lin Yue yang kecil, apa hebatnya dia? Satu kata dariku saja sudah cukup untuk membuatnya dikeluarkan dari perusahaan. Sudah jam berapa ini? Kenapa kamu berulah gila? Kamu masih bicara besar dan mencari koneksi? Apa kamu tidak percaya aku akan merobek mulutmu ini? Tenanglah sedikit. Terlepas dari apakah dia putri, Direktur Shen atau bukan, kalian panggil saja Wakil Direktur Lin kemari. Bukankah kalian akan tahu jawabannya? Baiklah, tunggu sampai aku memanggil sepupuku. Aku ingin lihat bagaimana wanita murahan sepertimu ini bisa tetap berlaga. Menurutku, dia pasti pembohong. Dia bahkan tidak tahu nomor telepon Wakil Direktur Lin. Sudah, kalian jangan bicara lagi. Kalian panggil Wakil Direktur Lin kemari, semuanya akan terungkap. Jika itu kesalahan saya akan membawa bawahan saya untuk meminta maaf kepada kalian. Jika kalian tidak bisa memanggil Wakil Direktur Lin kemari, kalian harus membiarkannya yang menyelesaikannya. Wan, sekarang kamu telepon Wakil Direktur Lin. Biarkan Wakil Direktur Lin datang sendiri. Dan lihatlah tampang para bawahan ini. Kalian tunggu saja, setelah sepupuku datang, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Kalian berdua datang ke sini sekarang. Bekerjalah dengan teliti. Perjamuan hari ini diselenggarakan langsung oleh Direktur Shen. Penataan peralatan makan, pengaturan meja, dan kursi, semuanya harus sesuai dengan aturan. Jika tidak, Direktur Shen akan menyalahkan kita. Kalian semua, tunggulah sampai kalian dipecat. Baik. Wakil Direktur Lin, untuk siapa? Perjamuan ini disiapkan oleh Direktur Shen. Sungguh persiapan yang besar. Saya dengar ini adalah pesta penyambutan yang diselenggarakan Direktur Shen khusus untuk putrinya. Nanti para tokoh terkemuka dari seluruh kota Hai akan hadir. Saya berpikir dengan kondisi saya ini, jika putri Direktur Shen jatuh hati, maka seluruh grup Shen di masa depan akan menjadi milik saya. Jadi, kalian semua harus berhati-hati. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Selamat Wakil Direktur, Anda akan segera naik pangkat. Hal ini tidak semudah itu terjadi. Dengan status Nona Shen, banyak sekali orang yang mengincarnya. Jika saya menunjukkan saja kinerja yang kurang baik, hal ini mungkin tidak akan berhasil. Pasti banyak orang yang mengincar Nona Shen. Tetapi Wakil Direktur Lin, kondisi Anda juga tidak kalah bagus. Keluarga Anda terpandang, Anda juga tampan dan gagah, dan masih muda, serta sukses. Sulit bagi Nona Shen untuk tidak tertarik pada Anda, bukan? Itu benar. Jika melihat seluruh kota Hai, belum ada yang bisa mengungguli saya. Kenapa kalian tertawa? Kalian semua kembali bekerja dengan baik. Baik. Halo, Wan. Sepupu, saya sudah sampai di kantor dan sedang menunggu bertemu dengan Nona Besar Shen. Baiklah, Nona Besar seharus segera tiba di kantor. Sepupu, ada hal lain yang harus saya beritahukan kepadamu. Gawat, dia ternyata benar-benar sepupu Wakil Direktur Lin. Di kantor Nona Besar kalian, datang seorang wanita jalang tak jelas asalnya, dia bahkan sedang mengobrak-abrik di sana, ingin mencuri sesuatu. Pas sekali, saya menangkapnya basah. Ternyata dia bukan hanya tidak mengakuinya, tapi juga dengan lancangnya berkata bahwa dirinya adalah Nona Shen. Sekarang, kepala keamanan perusahaan kalian masih melindunginya. Sepupu, jika kamu tidak segera datang, perusahaan kalian akan kacau balau. Apa dari mana datangnya orang tak tahu diri ini? Berani sekali bertindak seperti itu? Benar kan? Yang paling penting, kepala Zhou di perusahaan kalian bahkan tidak menganggapmu penting. Dia Zhou Dahai, siapa dia sebenarnya? Berani-beraninya meremehkanku? Aduh, bukan hanya kepala Zhou, wanita jalang ini bahkan juga berkata, hanya dengan satu kata darinya, dia bisa membuatmu dikeluarkan dari grup Shen.
mengeluarkanku dari grup Shen? Wakil Direktur Lin, saya dengar belakangan ini banyak sekali penipu. Mereka semua menyamar sebagai orang yang pura-pura memiliki hubungan. Menurut Anda, apakah ada kemungkinan bahwa orang yang mereka temukan di sana hanyalah pencuri yang takut dipenjara setelah tertangkap dan mau tak mau dia berbohong mengatakan dirinya adalah putri Direktur Shen? Sangat mungkin. Wan Wan bilang wanita gila itu melontarkan ancaman, mengatakan dia akan membuat saya dipecat dari grup Shen. Lelucon sekali, saya tidak melakukan kesalahan apapun, ditambah lagi keluarga kami di kota Hai masih cukup terpandang, bahkan jika Nona Shen yang asli datang, dia tidak akan berani memecat saya begitu saja. Benar-benar keterlaluan. Wakil Direktur Lin, saya rasa orang ini 90% adalah pencuri yang melakukan penipuan. Anda abaikan saja mereka. Tidak bisa. Demi keamanan, saya harus melihatnya sendiri. Jika dia benar-benar pencuri, bukankah saya bisa meninggalkan kesan baik pada Nona Shen? Wan Wan, tunggu sebentar, saya akan segera ke sana. Mendengar maksud sepupu barusan, pelacur ini pasti bukan orang baik. Kalau begitu, mengapa saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukannya habis-habisan? Hei, pelacur busuk, sebaiknya kamu bersikap baik padaku. Sepupuku akan segera sampai. Setelah dia datang dan membongkar semua tipuanmu, kamu tunggu saja masuk dan makan nasi penjara seumur hidup. Tapi, hari ini suasana hati Nona ini sedang baik. Aku beri kamu kesempatan untuk memohon padaku. Aku bisa mempertimbangkan, meminta sepupuku melepaskanmu. Bagaimana? Memohon padamu, mimpi. Dasar wanita jalang, jangan bersikap kurang ajar. Tunggu sampai Wakil Direktur Lin datang. Aku lihat bagaimana kamu akan menghadapi ini. Selamat datang, Wakil Direktur Lin. Selamat siang, Wakil Direktur Lin. Lin Yue, akhirnya kau datang juga. Sepupu, kau akhirnya datang. Apa yang terjadi? Sepupu, wanita jalang ini, beberapa hari yang lalu, dia berpura-pura menjadi Nona Shen, membuat keributan dalam pertemuan pengumpulan dana keluarga kita, dan kami memberinya pelajaran. Tak disangka, hari ini, dia berani mencuri kartu akses Nona Shen, dan datang ke kantor untuk mencuri barang. Benar. Wakil Direktur Lin, wanita gila ini, terus mengatakan bahwa dia adalah Nona Shen, dan bahkan berani mengatakan akan menendangmu keluar dari keluarga Sensi. Kau adalah Lin Yue? Ya, ada apa? Aku pernah melihat fotomu di dokumen internal personel grup Shen. Kau memang terlihat tampan. Namun jika kau ingin mendapatkan pijakan di grup Shen, aku sarankan padamu, jaga reputasimu, jangan lakukan hal yang akan kau sesali. Memang ada fotoku di dokumen internal personel, tapi bagaimana mungkin dia bisa melihatnya? Sebagai eksekutif senior perusahaan, dokumen dan fotoku di bagian personalia terenkripsi. Bagaimana kau membuktikan bahwa engkau pernah melihat dokumenku? Aku akan lihat cerita apa lagi yang bisa dia buat. Aku tidak hanya melihatnya, aku juga menyimpannya di ponselku. Tetapi ponselku sudah dihancurkan oleh mereka. Jangan mengelak, aku rasa kau tidak punya foto apa-apa, apalagi melihat data terenkripsi. Departemen Personalia. Betul, Wakil Direktur Lin, wanita ini sangat licik, jangan sampai kau tertipu olehnya. Jadi, kau tidak bisa memberikan bukti bahwa kau pernah melihat dataku, kau sama sekali bukan yang disebut Nona Shen. Supervisor Zhou, Wakil Direktur Lin sudah mengatakan bahwa dia bukan Nona Shen. Sekarang, Anda bisa angkat kaki dan pergi. Betul. Sepupu, seorang supervisor keamanan, grup Shen, tidak bisa menangkap seorang pencuri pun, malah memperlakukan pencuri seperti direktur utama. Jika kabar ini sampai tersebar, orang-orang di luar akan menertawakan grup Shen. Wakil Direktur Lin, untung saja grup Shen kita memiliki wakil direktur yang bijaksana dan sangat cakap seperti Anda. Jika sampah seperti Supervisor Zhou yang menjadi pemimpin, perusahaan kita tidak akan lama lagi bangkrut. Benar, sepupu. Orang yang amat bodoh dan tidak profesional seperti Supervisor Zhou, bukankah dia seharusnya pergi bersama wanita gila ini meninggalkan grup Shen? Saya ulangi sekali lagi, saya tidak berpura-pura menjadi siapapun. Saya adalah... Apa Anda pikir Wakil Direktur Lin itu buta? Sudah diambang kematian, masih berani membantah. Wakil Direktur Lin, saya rasa masalah ini tidak sesederhana yang Tuan Chen dan mereka katakan. Mengenai identitasnya, sebaiknya Anda pastikan lagi. Melihat apa yang kamu katakan ini,
Ini salah sepupuku dan Chen Pingchuan, penerus industri keluarga, Chen Shi yang terhormat, dan putra ketua kamar dagang. Gabungan Provinsi Nan masih kalah dibandingkan dengan kamu. Si pekerja rendahan, begitu? Sungguh tidak berguna. Berani membantah perkataan Wakil Direktur Lin. Kelihatannya kamu sudah bosan bekerja di keluarga Sensi, ya? Wakil Direktur Lin, saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda, hanya saja ini menyangkut identitas Nona Shen. Harap tenangkan diri Anda, verifikasi dulu situasi yang sebenarnya, lalu ambil keputusan. Supervisor Zhou, kamu tidak perlu khawatir, memiliki karyawan sepertimu adalah berkah bagi grup Shen. Mengenai beberapa orang, begitu waktunya tepat, saya pasti akan menarik semua kotoran di grup Shen ini satu persatu dan membersihkannya. Sepupu, lihatlah mereka berdua, mereka sama sekali tidak menghormati wibawamu. Jika terus begini, ketika Nona Shen datang, khawatirnya ini akan memengaruhi citramu di matanya. Tenang saja, dua orang yang tidak berguna ini tidak akan bisa mengalahkanku. Wakil Direktur Lin, mohon tenang sedikit, Bagaimana kalau begini? Kita verifikasi dulu kepergian Nona Shen kepada Direktur Shen dan Sekretaris Chen, baru mengambil keputusan, itu tidak terlambat. Bocah, apa kamu punya hak bicara di sini? Jika kamu tidak pergi sekarang juga, kamu tidak percaya padaku. Cukup, ini kantor Nona, besar. Jika kalian mengotori tempat ini, apakah kalian bisa bertanggung jawab? Kakak sepupu, tenanglah dulu. Yang paling penting sekarang adalah membersihkan ini, menunggu Nona Chen kembali, lalu menandatangani perjanjian kerja. Ya, kakak sepupu, urusan penempatan Pingchuan yang paling penting. Masalah menangkap pencuri, kita bisa tunda dulu. Memangnya mereka bisa lari dari genggaman kita? Kau benar. Apakah kau sudah membawa semua dokumenmu? Ini dia, sudah lengkap semua. Tinggal menunggu Nona Shen datang dan menandatanganinya. Tunggu sebentar, saya akan menelepon Direktur Shen sekarang juga untuk menanyakan di mana Nona Shen berada. Oh, benar, tutup mulut jalang. Ini agar dia tidak berteriak-teriak nanti dan membuat masalah bagi saya. Kenapa kalian masih berdiri seperti orang bodoh? Apa kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Wakil Direktur Lin? Tutup mulutnya. Cepat. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Diam. Direktur Shen, saya sudah memeriksa langsung di lokasi, semuanya sudah siap sedia, tinggal menunggu perjamuan dimulai. Hanya saja, saya tidak tahu kira-kira kapan Nona Shen akan sampai di kantor. Dia seharusnya akan segera tiba, kalian bersiap-siaplah. Mengerti, Direktur Shen, kami pasti akan menyambut Nona Shen dengan baik. Bu, tolong saya. Bu. Apa Direktur Shen? Apa yang Anda katakan? Sepertinya aku mendengar suara putriku. Apa dia sudah sampai? Tidak, Direktur Shen. Anda mungkin salah dengar. Saya sedang menunggu di depan kantor. Nona Shen belum tiba. Tenang saja, begitu Nona Shen datang, kami pasti akan menyambutnya dengan upacara tertinggi. Anda bisa bersiap-siap saja untuk pesta penyambutan malam ini. Baik, jika ada masalah hubungi saja Sekretaris Chen. Mengerti. Sepupu, apa kata Direktur Shen? Nona Shen belum datang ya? Belum, tapi sebentar lagi. Begitu Nona Shen tiba, melihat kekacauan ini, dia pasti tidak akan senang. Begini saja, kita singkirkan dulu wanita gila ini. Setelah urusan jabatan Pingchuan selesai dibahas, baru kita biarkan Nona Shen sendiri yang menangani wanita ini. Sepupu benar, jabatan Pingchuan adalah hal yang paling penting. Wanita gila ini bisa diurus kapan saja. Wan Wan semakin mengerti bisnis. Kita lakukan seperti katamu. Lin Yue, situasinya sudah seperti ini. Apa kamu masih berpikir Nona Shen akan membahas urusan tidak penting denganmu? Diam kamu. Supervisor Zhou, cepat bersihkan tempat ini. Supervisor Zhou, apa kamu tidak dengar apa yang Wakil Direktur Lin katakan? Bahwa wanita ini pergi dariku. Kamu juga keluar. Cepat kita pergi bersama. Dia pasti putri Direktur Shen. Aku ingin lihat bagaimana kalian akan menyelesaikannya. Cepat. Lepaskan aku. Kalian semua akan menyesal. Nanti kalian tidak akan ada yang bisa lari. Mungkinkah dia benar-benar putri Direktur Shen? Tidak mungkin sebetulan itu, kan? Sepupu, wanita tidak tahu diri ini, terus saja berteriak di sini, bukankah ini dapat memberikan dampak buruk? Tutup mulutnya, bawa dia keluar. Tunggu sebentar.
Dasar sampah ini, Satpam membawanya keluar begitu saja. Apa kalian masih memikirkan citra perusahaan? Ambilkan penutup kepala untuk dia. Tuan Chen, bukankah ini sedikit berlebihan? Wakil Direktur Lin, Supervisor Zhao di saat seperti ini, masih berani menentang perintahmu, benar-benar tidak menghargaimu sama sekali. Pasangkan penutup kepala padanya. Siapapun yang berani menunda kerjasama ini, aku tidak akan memaafkannya. Ganti pakaiannya dengan seragam satpam. Jangan sampai ada orang lain yang melihat, bawa pergi. Hahaha. Para petugas keamanan ini semakin lama semakin tidak dapat diandalkan. Kau ikuti dia. Jika bertemu dengan Direktur Shen, ingat untuk menengahi situasi. Jangan biarkan wanita kurang ajar itu membuat Direktur Shen marah. Apapun yang terjadi, kita harus memastikan jabatan pacar Wan Wan bisa didapatkan dengan lancar. Baik, saya akan segera pergi. Sepupu, kau benar-benar hebat. Begitu urusan Ping Chuan. Sebagai kepala keamanan beres, aku akan langsung memberimu jam tangan mewah Swiss. Meskipun kau mungkin tidak tertarik, tapi ini adalah sedikit ketulusan dariku. Malam ini, Direktur Shen akan mengadakan pesta penyambutan besar untuk Nona Shen. Semua tokoh penting akan datang. Aku punya beberapa undangan. Kalian juga pergilah untuk melihat-lihat dan menambah wawasan. Bagus sekali, kami pasti akan datang. Supervisor Zhou. Tuan Chen, ada apa? Ambilkan alat pemadam api itu untukku. Bukan, kalian para pekerja rendahan sialan ini, kenapa sulit sekali disuruh-suruh? Kau hanya seorang supervisor departemen, bukan? Kenapa kau bersikap sombong begitu? Direktur Shen, baik. Apakah Lin Yue ada di kantorku? Ya, Wakil Direktur Lin sedang menunggu Anda dan Nona Shen di kantor. Ada apa ini? Departemen Keamanan sedang melakukan simulasi latihan penangkapan pencuri. Simulasi latihan? Karena berita baru-baru ini memberitakan beberapa kasus pencurian perusahaan, Supervisor Zhou mengatur latihan simulasi untuk meningkatkan kemampuan tanggap darurat Departemen Keamanan. Bagus sekali perusahaan kita. Memang membutuhkan karyawan yang bertanggung jawab seperti kalian. Apa yang terjadi di sini? Departemen Keamanan sedang mengadakan latihan simulasi penangkapan pencuri. Latihan simulasi? Karena baru-baru ini, berita memberitakan beberapa insiden pencurian perusahaan. Supervisor Zhou pun mengatur simulasi latihan ini untuk meningkatkan kemampuan tanggap darurat Departemen Keamanan. Bagus. Perusahaan kita membutuhkan karyawan yang bertanggung jawab seperti kalian. Direktur Shen, Anda terlalu memuji, ini adalah tugas kami. Ayo, cepat bawa dia kembali, jangan menghalangi jalan Direktur Shen. Bu, tolong aku. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bagaimana ini? Jangan-jangan ketahuan oleh Direktur Shen. Hari panas begini, latihan simulasi tidak perlu memakai penutup kepala. Coba lihat mereka semua, berkeringat deras. Apakah dia sanggup bertahan jika terbungkus di dalamnya? Baik, setelah selesai latihan hari ini, kami pasti akan lebih berhati-hati lain kali. Terima kasih atas perhatian Direktur Shen.
Tolong usap keringatnya. Kedepannya kalian harus lebih fleksibel saat bekerja, tidak boleh terlalu kaku. Grup kita paling menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Benar, benar, benar. Kami pasti akan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan perintah Anda. Anak ini Xing Yue, aku tidak tahu kemana dia pergi. Padahal aku ingin mengajaknya melihat ruang perjamuan. Oh ya Xiao Fen, nanti setelah Sekretaris Chen datang, ingat untuk memberitahunya agar membawa Nona Shen ke ruang perjamuan juga. Tidak masalah, saya pasti akan menyampaikannya kepada Sekretaris Chen. Aku benar-benar terkejut setengah mati. Aku sungguh mengira Direktur Shen adalah ibunya Chen Xingyue. Tenang saja, orang yang berstatus terhormat seperti Direktur Shen, mana mungkin punya anak bodoh seperti Chen Xingyue. Menurutku, perempuan itu kemungkinan besar hanya sampah rendahan yang ingin memanfaatkan situasi. Nanti aku akan meminta orang untuk memberinya pelajaran. Aku tahu kakak sepupu yang paling hebat. Apa yang kalian lakukan? Sekretaris Chen, Anda sudah datang. Siapa yang mengizinkan kalian berdua masuk? Apa hukuman yang kuberikan? Terakhir kali, masih belum cukup? Maaf, kami tahu kami salah. Kami datang kali ini. Aku tidak peduli kenapa kalian datang. Sekarang cepat pergi. Sekretaris Chen, jangan khawatir, sebentar lagi aku akan secara pribadi membawa mereka berdua pergi. Namun sebelum itu, ada satu hal yang perlu kusampaikan kepada Anda. Direktur Shen memintaku untuk memberitahu Anda bahwa sebentar lagi Anda harus membawa Nona Shen ke ruang perjamuan. Direktur Shen yang bilang? Kenapa Direktur Shen tidak menghubungi Nona besar sendiri? Ini tidak seperti gaya Direktur Shen. Aku akan segera mencari Nona Shen. Kau pergilah ke ruang perjamuan dulu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa kalian semua tidak ingin hidup lagi? Siapa yang mengikat Nona Shen di sini seperti seorang pencuri? Apa kalian semua sudah tidak peduli dengan nyawa kalian? Siapa yang berani mengikat Nona Shen di sini seperti seorang pencuri? Sekretaris Chen, aku benar-benar tidak menyangka di antara karyawan kantor cabang kita. Ternyata ada begitu banyak orang yang hanya melihat harta. Mereka semua adalah orang-orang yang hanya memandang bulu. Sepertinya, ini sudah waktunya bagi kita untuk melakukan perombakan besar di internal perusahaan. Maafkan saya, Nona Shen. Saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Saya yang tidak segera memberitahu karyawan kantor cabang tentang kedatangan Anda, dan saya gagal menyeleksi sekelompok orang yang merusak nama baik ini. Selanjutnya, kami mohon Nona Shen melakukan perombakan dan hukuman kepada kami. Nona Shen, Nona besar, maafkan saya. Kami sungguh tidak tahu itu Anda. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Biarkan saya menebus kesalahan saya. Aku akan mempertimbangkan untuk melakukan perombakan dan penanganan yang sesuai dengan kalian. Kau kembali dan tunggu kabar dariku saja. Jangan, Nona besar, jangan pecat saya. Saya mohon pada Anda, Nona besar. Bawa dia pergi. Nona besar. Nona besar, Nona besar. Tolong beri saya kesempatan lagi, Nona besar. Nona besar. Waktu sudah larut, saya akan mengantar Anda untuk mempersiapkan pesta penyambutan malam ini. Baik. Wan, kali ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Asalkan nanti aku bertemu dengan Putri Shen dan memberitahunya tentang Chen Xingyue yang mengaku-ngaku sebagai dirinya, lalu meminta pujian darinya. Setelah dia senang, aku tidak perlu lagi menjadi kepala keamanan, tapi langsung menjadi pemimpin di perusahaan. Kak Ping Chuan, aku yakin sekali kamu pasti bisa melakukannya. Nanti, aku mau lihat apakah si sampah Chen Xingyue itu masih berani mengganggu kita.
Putri siapa ini? Cantik sekali. Chen Xingyue. Chen Xingyue, kenapa wanita jalang itu datang lagi? Bukankah kita sudah mengikatnya? Dia benar-benar seperti batu di kakus, keras kepala dan menjijikkan. Aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Berulang kali mengaku sebagai nona muda Shen. Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Bukankah aku sudah menyuruh Xiao Fan membawanya pergi hari ini? Mungkinkah dia benar-benar memiliki identitas misterius? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bukankah ini penipu nona muda Shen? Kenapa kalian lagi? Seharusnya aku yang bertanya padamu, sampai kapan kau akan membuat masalah? Jangan-jangan kau sudah terlalu mendalami peran, dan masih mengira dirimu adalah nona muda Shen? Menurutku dia jelas memanfaatkan waktu sebelum jamuan dimulai untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Aku beritahu kau, yang datang ke sini hari ini semuanya adalah tokoh-tokoh penting. Aku sarankan kau bersikap baik dan cepat keluar dari sini. Betul, pesta sosialita kelas atas seperti kami ini tidak bisa menoleransi orang rendahan sepertimu yang mencemari lingkungan. Cepat enyah. Dia sekarang sudah menganggap dirinya sebagai orang besar ya. Tuan-tuan dan nona-nona, wanita ini memang Nona Shen. Tadi sekretaris Chen sudah memverifikasinya sendiri. Jika kalian masih berbicara tidak sopan, itu berarti menghina Nona Shen secara terang-terangan. Mungkinkah dia benar-benar nona Shen? Tidak mungkin. Kau bicara omong kosong, kau ini mengada-ada. Sekretaris Chen adalah orang yang paling dekat dengan Direktur Shen. Apakah kau meragukan Sekretaris Chen? Siapa yang berani membuat masalah di pesta penyambutan Nona Shen? Nona Shen, Anda sudah datang. Sekretaris Chen mereka tadi terus meragukan identitas Nona Shen dan bahkan menghina Nona Shen. Siapa yang memberi kalian keberanian dan berani menindas Nona Shen? Jika masalah ini sampai ke telinga Direktur Shen, kalian semua tidak akan bisa hidup tenang. Sekretaris Chen, kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin memastikan Nona Shen ini asli. Lagi pula kami tumbuh besar bersama Chen Xingyue sejak kecil. Mungkin Anda salah orang. Sejak Nona Shen kembali ke klan Shen, beliau selalu bersikap rendah hati. Saya tidak menyangka kalian yang memandang remeh orang berani menindasnya. Tunggu sampai saya melaporkan masalah ini kepada Direktur Shen. Menurut kalian, apakah kalian masih punya tempat untuk berkarier di kota Hai? Xingyue, maafkan aku. Ping Chuan yang salah, aku telah salah paham padamu. Tolong jangan hiraukan perkataanku, mau ya? Maafkan saya, Nona Shen. Tadi saya lancang, saya seharusnya tidak meragukan identitas Anda. Ini semua gara-gara mereka. Mereka yang membuat saya salah paham pada Anda. Sepupu. Niat saya sungguh menghormati dan mengagumi Anda. Anda orang yang berjiwa besar. Bisakah Anda memaafkan saya kali ini? Saat kau menghinaku di kantorku, mengapa kau tidak terpikir untuk memohon maaf dariku? Jangan kira aku tidak tahu niat jahatmu. Karier profesionalmu di grup Shen mungkin akan berakhir di sini. Meskipun dia, Chen Xingyue, adalah Nona Shen yang asli, lalu kenapa? Kau pikir Shen Mo akan menganggapmu seperti putri kandungnya sendiri? Kau hanyalah barang yang dia berikan sebagai rasa simpati belaka. Namun, jika kau memohon padaku sekarang, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu dari beban ini. Kalau begitu hari ini aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Dasar kurang ajar, berani-beraninya kau berbicara sembarangan di depanku. Akan kuhajar kau sampai mati. Siapa yang begitu sombong? Berani-beraninya membicarakan keluarga Shenxi di belakangku. Putriku, Shenmo bukanlah seseorang yang bisa dihina seenaknya oleh orang picik seperti kalian. Tuan Shen, jujur saja, kedudukan Anda di Provinsi Nan memang tinggi, tetapi di depan sepupuku Lin Yue, Anda masih jauh di bawahnya. Lin Yue, kau kerabat kecil, kau cukup berani. Berani-beraninya berbicara seenaknya. Di wilayahku, bagaimana kau mendidiknya?
Tuan Shen. Sepupu, apa yang kau takutkan? Kau sudah bekerja keras di perusahaan, kau memiliki kontribusi. Aku tidak percaya dia berani melakukan apapun padamu. Kurang ajar. Tuan Shen punya kata akhir di keluarga Shenxi jika aku dibandingkan dengannya, bagaikan bintang dibandingkan dengan bulan purnama. Dasar makhluk tidak tahu diri, cepat pergi dari sini. Mulai hari ini, keluargaku dan keluargamu benar-benar memutuskan hubungan. Mengapa sepupu begitu menjilatnya? Mungkinkah aku benar-benar salah? Xingyue, ini semua salahku, ini semua kesalahan sepupu. Xingyue, aku mohon jangan, biarkan Tuan Shen menghukumku. Aku bersusah payah untuk mencapai posisi ini hari ini. Xingyue, maafkan aku. Xingyue, aku mohon padamu, maukan kau memaafkanku? Lihatlah kita, sebagai teman dekat, maafkan aku benar-benar tahu aku salah. Xingyue, Xingyue, kamu sudah dewasa. Mama menyerahkan hak untuk menghukum orang-orang ini kepadamu. Kamu yang putuskan. Video mereka yang merisakku sudah terekam oleh kamera pengawas. Selanjutnya, serahkan saja kepada Badan Keamanan Publik untuk ditindaklanjuti. Saya tahu saya salah, Nona Shen. Saya tahu saya salah. Saya salah. Saya salah, Xingyue. Mama, sekarang hanya mama satu-satunya, keluarga yang saya miliki. Saya pasti akan mengingat semua ajaran mama, mengelola grup Shen dengan sepenuh hati, dan tidak akan menyia-nyiakan harapan mama. Ini sudah dikunjungi. Ini juga sudah dikunjungi. Direktur Shen, Direktur Shen. Ada kabar tentang Nona. Cepat katakan. Berdasarkan petunjuk dari anggota yang bersedia membantu, Nona seharusnya ada di kota Linjiang. Siapkan mobil sekarang. Baik. Jangan pukul saya. Xingyue, tetapi saya menginginkannya sekarang juga. Kak Ping Chuan,